Oh, terus lah. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2020 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPR Aceh yang dihadiri oleh sejumlah anggota Dewan, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Mengawali acara kita pada pagi hari ini dan untuk memperoleh berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membacakan umul Al-Qur'an. Al-Fatihah. Amin. Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, yang terhormat Gubernur Aceh, yang terhormat saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, para kepala SKPA dan kepala biro, yang terhormat Sekretaris DPR Aceh beserta jajaran, yang terhormat para tenaga ahli DPR Aceh, yang terhormat para ketua OKP, LSM, para wartawan, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua pada hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna masa sidang tahun 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam gedung yang terhormat ini. Selawat dan salam kita peruntukkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat sekalian. Sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan tata tertib, acara kegiatan rapat paripurna pada hari ini adalah mendengarkan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPR Aceh terhadap 8 rancangan kanun Aceh. Pada kesempatan dalam rapat paripurna kedua terhadap 8 rancangan kanun Aceh, usul prakarsa eksekutif telah mendapat tanggapan pembahas dari DPR Aceh. Kami yakin dan percaya masih banyak masukan, saran dan pendapat untuk kesempurnaan 8 rancangan kanun dimaksud. Oleh karena itu, pada hari ini fraksi-fraksi DPR Aceh akan menyampaikan pendapat akhirnya untuk dapat diambil suatu kesimpulan. Sidang Dewan yang terhormat, untuk menghemat waktu, marilah kita mengikuti dan mendengar juru bicara masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapat akhirnya yang diawali oleh fraksi Partai Aceh. Kepada juru bicara fraksi Partai Aceh, kami persilahkan. Pendapat akhir fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap rancangan kanun Aceh tentang 1. Rancangan kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. 2. Rancangan kanun Aceh tentang pencabutan kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. 3. Rancangan kanun Aceh tentang sistem informasi Aceh terpadu. 4. Rancangan kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh. 5. Rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. 6. Rancangan kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. 7. Rancangan kanun Aceh tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang Republik Aceh. Rancangan kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh disampaikan Insinyur Haji Azharul Rahman dalam rapat paripurna ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah atas segala limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2020. Hanya kepada Allah SWT kita mohon ampunan dan pertolongan atas segala urusan dunia dan akhirat. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW dan atas semua keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan juga tabi'in dan semua pengikut mereka dengan baik sampai hari pembalasannya. Yang kami hormati Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, yang kami hormati saudara pimpinan dan para anggota DPR Aceh, dan kami hormati saudara Gubernur Aceh atau yang mewakili, dan juga yang kami hormati saudara unsur forum koordinasi pimpinan daerah Aceh, dan kami hormati saudara Sekda, para asisten, staf ahli Gubernur Aceh, para kepala satuan kerja perangkat Aceh, dan para kepala biro sekretariat daerah Aceh, serta saudara insan FES, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemudaan, badan eksekutif mahasiswa dan organisasi paguyuban. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, sidang dewan yang terhormat, sebelum kami menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Aceh terhadap 1. Rancangan Kanun Aceh tentang pelindungan dan pemberdayaan petani, 2. Rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh, 3. Rancangan Kanun Aceh tentang sistem informasi Aceh terpadu, 4. Rancangan Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh, 5. Rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok, 6. Rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah, 7. Rancangan Kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh, 8. Rancangan Kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh. Izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Gubernur Aceh yang telah menyampaikan rancangan Kanun Aceh yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Selanjutnya ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4, Komisi 5 dan Badan Legislasi dan Panitia Khusus Rancangan Kanun Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, serta kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan pembahasan ke-8 rancangan Kanun Aceh sebagaimana kita maksud di atas. Terhadap 8 rancangan Kanun Aceh yang pada saat ini yang akan kita paripurnakan, fraksi Partai Aceh tidak menguraikan terlalu jauh. Hal ini mengingat dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan kanun tersebut kami yakin telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kanun Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan Kanun Aceh, dan juga Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Terlebih lagi, dalam penyusunan dan pembahasan rancangan kanun tersebut telah terwakili oleh utusan dari setiap fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan telah pula dilaporkan dalam sidang dewan yang terhormat ini. Namun demikian, ada beberapa catatan penting yang mesti kami perlu kritisi, yaitu sebagai berikut. 1. Rancangan Kanun Aceh tentang pelindungan dan pemberdayaan petani. Terhadap rancangan kanun ini, fraksi Partai Aceh melihat bahwa masih adanya kekurangan materi tentang penguatan terhadap pelindungan hukum bagi para petani yang mengalami modernisasi teknologi pertanian, seperti halnya ada beberapa petani yang mampu memproduksi bibit unggul, pupuk, bahkan hasil karya petaninya, akan tetapi masih mengalami kriminalisasi. Seharusnya adanya pembinaan dan dukungan dari pemerintah Aceh. Oleh karena itu, fraksi Partai Aceh meminta kepada saudara Gubernur Aceh dan Komisi 2 DPRA agar dapat memuat materi tentang pembinaan petani inovator pada pasal 4 tentang ruang lingkup. 2. Rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Dengan dicabutnya Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh disebabkan dengan telah diaturnya dalam peraturan pemerintah Aceh nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana pada pasal 233 yang berbunyi sebagai berikut. Pada saat peraturan pemerintah berlaku, maka peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Meskipun pedoman penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah diatur melalui peraturan Gubernur Aceh, nantinya
Aset-aset dan nilai nominal yang dianggap masih tercatat menjadi catatan kerugian pemerintah Aceh yang diatur dengan peraturan Gubernur Aceh perlu juga dilaporkan pada Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh agar mengetahui pada catatan laporan akhir aset atau nominal yang dihapus. 3. Rancangan Kanun Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu. Fraksi Partai Aceh menyambut baik positif lahirnya rancangan kanun tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu yang bertujuan untuk keterbukaan informasi publik berbasis elektronik atau Smart Cyber pemerintah Aceh. Akan tetapi, setelah kami menelusuri pasal demi pasal terhadap rancangan kanun ini, kami menemukan bahwa masih terdapat kekurangan materi yang mengatur tentang konstruksi instrumen pertahanan serangan cyber yang akan merusak intranet pemerintah Aceh. Di sisi lain, kanun ini juga belum mengatur tentang sanksi administrasi bagi orang yang tindakan melanggar ketentuan Sistem Informasi Terpadu pemerintah Aceh. Demikian pula, aturan terkait sanksi pidana bagi orang yang dengan sengaja melakukan peretasan atau melakukan serangan cyber. Untuk itu, fraksi Partai Aceh meminta kepada Saudara Gubernur Aceh dan Komisi 4 DPRA agar dapat memuat materi sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi orang-orang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dimaksud. 4. Rancangan Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh. Secara geografis, Aceh merupakan salah satu provinsi yang rawan bencana. Hal ini disebabkan adanya beberapa gunung berapi dan berada pada zona subduksi pusat gempa dan tsunami. Dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Aceh sejak tanggal 26 Desember 2004 sampai akhir Desember 2020 tercatat puluhan gempa baik skala rendah maupun skala tinggi terjadi di Aceh. Sementara dari sisi hidrometeorologi juga Aceh sering mengalami tanah longsor, tanah bergerak, banjir luapan dan banjir bandang dan fenomena alam lainnya. Maka dengan lahirnya kanun tentang pendidikan kebencanaan tentu dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Aceh, lembaga dan pemerintah dan juga menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat Aceh terhadap kesiapsiagaan bencana. Oleh karena itu, fraksi Partai Aceh menyambut positif lahirnya kanun ini, namun satu hal yang mesti harus kami ingatkan pada Saudara Gubernur Aceh bahwa dalam hal perencanaan dan penggunaan anggaran dialokasikan untuk kebencanaan tentu harus memiliki prinsip-prinsip anggaran yang bersifat transparan, akuntabilitas, efisien, tepat sasaran, kemanfaatan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pendidikan kebencanaan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal bagi setiap jenjang pendidikan formal, non-formal, informal yang ada di Aceh. Fraksi kami juga melihat adanya kelupaan terhadap peran perguruan tinggi agar dapat menghasilkan tenaga pengajar mata pelajaran pendidikan kebencanaan. Seharusnya pada bab 8 pasal 37 dapat ditambah satu ayat tentang peran perguruan tinggi dapat membuka program studi strata S1 atau diploma tentang pendidikan kebencanaan untuk mendapatkan kurikulum dan tenaga pengajar. 5. Rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. Konsumsi rokok pada masyarakat Aceh yang sangat tinggi telah mempengaruhi daya simpan uang yang semakin menurun sehingga mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan meningkatnya pasien yang dirujuk ke rumah sakit akibat penyakit yang disebabkan oleh asap rokok baik pasif maupun aktif. Pasien yang disebabkan perokok aktif hanya 20%, sementara yang terdampak asap rokok pasif mengalami pengaruh penyakit sampai 80%. Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang berani memberikan subsidi kesehatan untuk masyarakat melalui program jaminan kesehatan Aceh. Pembayaran premi BPJS melalui JKA pada tahun 2020 sebesar 932 miliar lebih. Sementara pada tahun 2021 terjadi kenaikan alokasi anggaran menjadi 1.047 miliar. Meningkatnya alokasi premi kesehatan masyarakat tentu tidak terlepas dari penyakit disebabkan oleh asap rokok. Oleh karena itu, untuk mengendalikan membengkaknya penggunaan pembayaran premi kesehatan akibat asap rokok, baik pasif maupun aktif, maka perlu keseriusan pemerintah Aceh untuk mengendalikan para perokok dengan memberlakukan kawasan merokok pada tempat-tempat tertentu. 6. Rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. Melalui rancangan kanun ini, fraksi Partai Aceh mengingatkan Saudara Gubernur Aceh dalam mengusulkan daftar penerima bantuan dana Baital Asy ini perlu melakukan seleksi yang benar. Hal ini mengingatkan banyaknya orang-orang yang bukan bangsa Aceh asli sengaja mendaftarkan haji melalui Provinsi Aceh sehingga mereka pun mendapatkan dana bantuan Baital Asy tersebut. Maka pemerintah Aceh juga harus serius melakukan proses pengelolaan aset-aset Baital Asy di Mekah, mengingat laporan dari pengelola dan para pekerja dan pada manajemen Baital Asy pada rapat dengan pendapat umum belum
ada satupun gubernur Aceh yang melakukan take over aset tersebut, dan bahkan ada dari keluarga Arab yang bermarga asli sedang melakukan proses hukum justifikasi perdata pada kerajaan Arab Saudi. 7. Rancangan Kanun Aceh tentang perubahan status Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh, bahwa dengan adanya pembahasan terkait perubahan Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh pada tingkat 1 dan dapat disetujui pada tingkat 2 ini, perlu kami ingatkan seluruh Gubernur Aceh agar lebih agresif dalam mempertahankan nilai kekhususan Aceh yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, di mana pada pasal 180 diatur tentang sumber pendapatan asli Aceh. Jangan sampai dikalahkan dengan undang-undang yang baru sehingga mengalahkan undang-undang yang lama. Sebelum pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dicabut, maka semua ketentuan hukum yang terkandung dalamnya masih tetap berlaku. Jangan sampai hal-hal kecil seperti terkait retribusi ini dihalangi oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 8. Terhadap rancangan kanun ini, rancangan Kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh. Terhadap rancangan kanun ini, fraksi Partai Aceh melihat bahwa tidak adanya ketertarikan bagi investor untuk membangun industri di Aceh. Dari bab 1 sampai dengan bab 7 dengan jumlah 12 pasal yang ada, tidak satupun memuat klausul tentang keringanan pajak bagi investor untuk membangun industri di Aceh. Begitupun pada pasal 3, tujuan kanun ini tidak menyebutkan kehadiran industri sebagai klaster pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada pasal 6, rencana pembangunan industri Aceh dengan jangka waktu 20 tahun merupakan jangka menengah pertama. Semestinya Aceh harus mengejar ketertinggalan dengan memperluas cakupan sampai 30 tahun untuk mengisi era industri 4.0 serta mengakomodir semua kisi-kisi dari era industri 4.0 tersebut. Maka terhadap kanun ini, fraksi Partai Aceh meminta kepada seluruh Gubernur Aceh dan Pansus Rencana Pembangunan Industri Aceh, Dewan Perwakilan Aceh agar dapat menyempurnakan kanun tersebut. Sidang Dewan yang terhormat, akhirnya setelah kami mendengar pendapat pembahasan rancangan kanun Aceh yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara komisi dan juga Badan Legislasi Aceh, DPR Aceh, baik itu pokok pikiran maupun substansi yang terkandung dalam rancangan kanun Aceh sebagaimana dimaksud di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya berserah diri kepada Allah SWT, fraksi Partai Aceh dengan ini menyatakan menerima ke-8 rancangan kanun Aceh untuk ditetapkan menjadi 1. Kanun Aceh tentang pelindungan dan pemberdayaan petani, 2. Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh, 3. Kanun Aceh tentang sistem informasi Aceh terpadu, 4. Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh, 5. Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok, 6. Kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah, 7. Kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh, 8. Kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh. Dan hanya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon ampunan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, 29 Desember 2020, fraksi Partai Aceh, DPR Aceh, Ketua Tarmizi Panyang, Sekretaris Insinyur Haji Azhar Abdurrahman, Ketua Dewan Penasihat Haji Dahlan Jamaluddin SIP, Wakil Ketua Saifuddin Yahya SE, Anggota Zulfadli AMD, Iskandar Usman Al-Falaki SHI, Ketua Praksi Tarmizi, Wakil Ketua 1 Haji Khalili SH, Sekretaris Insinyur Haji Azhar Brahman, Wakil Sekretaris 1 Yahdi Hasan, Bendahara Haji Asmidar SPD, Anggota Sulaiman SE, Haji Ismail Ajalil SE, Mawardi M SE, Tengku Muhammad Yunus, Tarmizi SP, Martini SPD, Anwar SPD MAP, Saiful Bahdi, Irfan Shah, Hendriono, Muslim Samsudin Junaidi. Terima kasih.
Terima kasih kepada Saudara Insinyur Haji Azhar Abdul Rahman sebagai juru bicara fraksi Partai Aceh. Selanjutnya kami persilahkan juru bicara fraksi Partai Demokrat. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap 1. Rancangan Kanun Aceh tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 2. Rancangan Kanun Aceh tentang Pencabutan Kanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh. 3. Rancangan Kanun Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu. 4. Rancangan Kanun Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan Aceh. 5. Rancangan Kanun Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok. 6. Rancangan Kanun Aceh tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah. 7. Rancangan Kanun Aceh tentang Perubahan atas Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh. Dan ke-8, Rancangan Kanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh. Disampaikan oleh Edi Kamal AMKEP, anggota fraksi Partai Demokrat DPR Aceh. Pada sidang paripurna masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2020, Banda Aceh 29 Desember 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti rapat paripurna masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2020 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap 8 rancangan Kanun Aceh Program Legislasi Aceh atau Prolega Prioritas tahun 2020. InsyaAllah, ke-8 rancangan kanun tersebut akan dapat disahkan menjadi Kanun Aceh dalam penutupan masa persidangan DPR Aceh tahun 2020 ini. Selawat beriring salam, marilah kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Baginda selaku Rasul akhir zaman yang senantiasa menjadi rujukan dan teladan, yang telah meninggalkan pesan dan amanah kepada kita semua untuk berpegang teguh pada tali agama Allah dan istiqamah menjalankan syariat Allah di muka bumi ini sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hidup di dunia dan akhirat kelak. Yang kami hormati Paduka Yang Mulia Wali Negara Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Yang terhormat Saudara Gubernur, Kepala Pemerintah Aceh atau yang mewakili, saudara-saudara anggota Forkopimda Aceh atau yang mewakili, saudara Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, para asisten, staf ahli, Kepala SKPA, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Badan dan Ketua Lembaga Daerah, para insan pers,
unsur LSM atau Ormas, OKP dan organisasi kemahasiswaan, serta hadirin sekalian yang kami muliakan, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara virtual di tempat masing-masing. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Demokrat DPR Aceh terhadap 8 rancangan kanun Aceh tersebut. Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan, mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi kami, fraksi Partai Demokrat DPR Aceh, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Gubernur Aceh beserta segenap jajarannya yang telah menyampaikan ke-8 rancangan kanun Aceh, program legislasi Aceh, prolega prioritas tahun 2020 tersebut di atas. Selanjutnya, penghargaan yang sama kami berikan juga kepada 1. Ketua dan anggota Komisi 2 DPR Aceh yang telah membahas dan menyampaikan pendapat terhadap rancangan kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. 2. Ketua dan anggota Komisi 3 DPR Aceh yang telah membahas dan menyampaikan pendapat terhadap rancangan kanun Aceh tentang pencabutan kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. 3. Ketua dan anggota Komisi 4 DPR Aceh yang telah membahas dan menyampaikan pendapat terhadap rancangan kanun Aceh tentang sistem informasi Aceh terpadu. 4. Ketua dan anggota Komisi 5 DPR Aceh yang telah membahas dan menyampaikan pendapat terhadap rancangan kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh. 5. Ketua dan anggota Panitia Khusus KTR DPR Aceh yang telah membahas dan menyampaikan pendapat terhadap rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. 6. Ketua dan anggota Badan Legislasi DPR Aceh yang telah membahas dan menyampaikan pendapat terhadap rancangan kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. 7. Ketua dan anggota Badan Legislasi DPR Aceh yang telah membahas, menyampaikan pendapat terhadap rancangan kanun Aceh tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Dan ke-8, Ketua dan anggota Panitia Khusus DPR Aceh yang telah membahas dan menyampaikan pendapat terhadap rancangan kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh. Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan, setelah membaca 8 rancangan kanun Aceh yang disampaikan oleh Saudara Gubernur Aceh serta mendengar pendapat pembahas yang disampaikan oleh juru bicara Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4, Komisi 5, Panitia Khusus dan Badan Legislasi DPR Aceh tersebut di atas, maka fraksi kami, fraksi Partai Demokrat DPR Aceh, menyampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Terhadap rancangan kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang terdiri atas 12 bab dengan 90 pasal. Secara umum, kami sependapat dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi 2 DPR Aceh bersama tim pemerintah Aceh. Namun, pada nombor bab penutup halaman 32 masih terdapat salah ketik judul bab yang seharusnya bab 12 masih terketik bab 11. Untuk itu, kami minta dikoreksi. 2. Terkait rancangan kanun Aceh tentang pencabutan kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh, kami setuju dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi 3 DPR Aceh bersama tim pemerintah Aceh. 3. Terhadap rancangan kanun Aceh tentang sistem informasi Aceh terpadu yang terdiri atas 14 bab dengan 58 pasal, kami sangat sependapat dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi 4 DPR Aceh bersama tim pemerintah Aceh. 4. Terkait rancangan kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh
yang juga terdiri atas 14 bab dengan 56 pasal. Kami pun sependapat dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi 5 DPR Aceh bersama tim pemerintah Aceh. 5. Terhadap rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok terdiri atas 13 bab dengan 41 pasal. Kami sependapat dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus KTR DPR Aceh bersama tim pemerintah Aceh. 6. Rancangan kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah yang terdiri atas 14 bab dengan 52 pasal. Kami dapat menerima hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi DPR Aceh bersama tim pemerintah Aceh. 7. Demikian pula dengan rancangan kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh yang pembahasannya juga dilakukan oleh Badan Legislasi DPR Aceh bersama tim pemerintah Aceh. Kami pun sepakat. 8. Selanjutnya, mengenai rancangan kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh yang terdiri atas 7 bab, 12 pasal dengan lampiran setebal 306 halaman. Kami sependapat dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Pansus DPR Aceh bersama tim pemerintah Aceh. Namun pada konsideran menimbang huruf E halaman 2 perlu dilengkapi dengan perasa huruf D sehingga konsideran menimbang huruf E tersebut lengkapnya berbunyi sebagai berikut. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D perlu membentuk Kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2021-2041. Untuk itu, konsideran menimbang huruf E tersebut kami minta dikoreksi. Kemudian, pada bab 1, ketentuan umum, pasal 1, angka 11, halaman 4, masih terdapat salah pengetikan, yaitu kata perencanaan terketik perencanaan. Untuk itu bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 11 tersebut pun kami minta dikoreksi. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan. Berdasarkan pendapat, usul dan saran yang telah kami sampaikan di atas, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi Partai Demokrat DPR Aceh menyatakan dapat menerima. 1. Rancangan Kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. 2. Rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. 3. Rancangan Kanun Aceh tentang sistem informasi Aceh terpadu. 4. Rancangan Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh. 5. Rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. 6. Rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. 7. Rancangan Kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Dan ke-8. Rancangan Kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh untuk disahkan menjadi Kanun Aceh. Besar harapan kami setelah ke-8 Kanun Aceh ini disahkan supaya secepatnya dimasukkan ke dalam lembaran daerah Aceh sehingga dapat segera diaplikasikan. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Demokrat DPR Aceh terhadap ke-8 rancangan Kanun Aceh yang telah dibahas pada rapat paripurna dalam masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2020 ini. Akhirnya, apabila di dalam penyampaian pendapat akhir ini terdapat kekurangan, maka atas nama fraksi Partai Demokrat DPR Aceh kami memohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, 29 Desember 2020, fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Ketua Haji T. Ibrahim STMM, Sekretaris Haji Herman SE,
Penasihat Haji Dalimi SAK, Bendahara Insyur Alaidin Abu Abbas MM, Anggota Haji Tantawi SIP MAP, Haji Teku Sama Indra SH, DRH Nurdian Syah Alasta MKes, Edi Kamal AMKEP, Muhammad Yunus Banta, Nora Idah Nita SE. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Edi Kamal AMKEP sebagai juru bicara fraksi Partai Demokrat. Berikutnya kami persilahkan juru bicara fraksi Partai Golongan Karya. Pendapat akhir fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap 1. Rancangan Kanun Aceh tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 2. Rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. 3. Rancangan Kanun Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu. 4. Rancangan Kanun Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan Aceh. 5. Rancangan Kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. 6. Rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. 7. Rancangan Kanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh tahun 2020-2024. 8. Rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. Disampaikan oleh Hajjah Nurelawati SAG MSI pada rapat paripurna ketiga masa persidangan DPR Aceh tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Paduka Yang Mulia Wali Nangro Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan sehingga telah dapat hadir dalam sidang paripurna Dewan yang berbahagia ini. Selawat dan salam tidak pula kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah mewariskan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam menjalani hidup ini kita semua sudah dipedomani serta dituntun dalam bingkai moral dan berakhlakul karimah.
Sidang Dewan yang terhormat, kami amat berbahagia atas laksananya 8 rancangan kanun Aceh pada tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras kita semua dan seluruh stakeholder yang terkait. Kepada pimpinan sidang kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna ketiga masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang rancangan kanun Prolega Aceh tahun 2020. Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Legislasi, Panitia Khusus, dan Komisi-Komisi DPRA yang telah bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan pembahasan rancangan kanun Aceh tersebut. Semoga jerih payah saudara bermanfaat untuk masyarakat Aceh dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Dewan yang kami hormati, dalam kesempatan yang amat berbahagia ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala sambil berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengenang para syuhada tsunami yang telah berpulang ke rahmatullah dalam bencana yang maha dahsyat 16 tahun yang lalu. Marilah kita membaca bersama-sama Al-Fatihah. Amin. Dalam kesempatan ini, fraksi Partai Golkar telah menelaah satu persatu rancangan kanun yang telah diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua. 1. Rancangan kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Petani merupakan salah satu unsur pekerja vital dalam proses kehidupan umat manusia. Bagaimana tidak, melalui tangan mereka kita bisa menikmati kebutuhan primer dan sekunder sehari-hari dalam rangka menyambung kehidupan. Oleh sebab itu, sangat pantas dan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan petani. Untuk memastikan kenyamanan para petani dalam bekerja, fraksi Partai Golkar DPRA sangat mendukung terhadap rancangan kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Namun perlu diperhatikan beberapa hal di antaranya. 1. Harus dapat dipastikan bahwa lahan pertanian yang telah turun-temurun digarap oleh petani agar tidak mudah dialihfungsikan untuk kepentingan sarana prasarana lain berupa bangunan fisik dan lain-lainnya. 2. Pemerintah agar menyediakan sarana dan prasarana produksi pertanian seperti fasilitas sumber air dan drainase, fasilitas jalan untuk mendukung produksi pertanian, fasilitas energi, lumbung penggudangan dan pasar serta rumah bibit, kandang, lahan pengembalaan, rumah potong hewan, pusat kesehatan hewan, pos inseminasi buatan, rumput makanan ternak, begitu juga untuk benih bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, alat dan mesin, baik sebelum panen maupun setelah panen, dan pengolahan hasil pertanian yang bermutu. 3. Menyediakan tenaga penyuluh dan pendamping serta mantri hewan yang profesional. 4. Bibit pertanian dan perkebunan yang harus disertifikasi di Aceh. 5. Pemerintah harus menyediakan modal usaha kepada petani melalui penyaluran kredit lunak tanpa agunan. Aceh juga pernah terjadi surplus pangan pada dekade tahun 1980-an, di mana saat itu hasil gabah Aceh dikirim keluar daerah seperti Medan dan daerah lainnya, termasuk hasil peternakan Aceh seperti sapi yang terkenal dengan dagingnya. Harapan fraksi Partai Golkar agar Nanggro Aceh ini kembali ke masa-masa jaya seperti terdahulu. Sidang Dewan yang terhormat, fraksi Partai Golkar juga mengingatkan pemerintah Aceh untuk meningkatkan sumber daya manusia petani melalui pendidikan dan latihan pertanian, karena tanpa SDM yang mumpuni
sistem pengelolaan pertanian kita akan tertinggal jauh. Untuk mengsikapi harapan ini, fraksi Partai Golkar menyarankan kepada pemerintah Aceh agar sekolah menengah kejuruan SMK Pertanian yang tersebar di seluruh Aceh dapat disediakan fasilitas cukup dan SDM, guru dan kepala sekolah yang handal dan profesional, sehingga setiap lulusan dari lembaga tersebut akan menjadi tenaga penyuluh dan pelaku pertanian yang bermutu. Kami juga perlu mengingatkan bahwa juga pernah terkenal kelompok tani di setiap kampung, serta fasilitas balai benih sebagai penunjang. Fraksi Partai Golkar menyarankan agar lembaga ini dihidupkan kembali secara merata. Begitu juga salah satu faktor keberhasilan hasil pertanian sangat ditentukan dari informasi pasar yang berpihak kepada para petani, antara lain harga standar pemerintah yang layak dan tidak dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu seperti tengkulak-tengkulak. 2. Rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya tidak keberatan dengan rancangan kanun ini, asalkan saja telah benar-benar dikaji yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan lainnya, serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan terbaru. Namun ada satu poin pada nomor 4 pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur pada alinea kedua di akhir tulisan, sehingga dasar hukum pembentukan kanun nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh relevan lagi, seharusnya tidak relevan lagi. 3. Rancangan Kanun Aceh tentang sistem informasi Aceh terpadu. Rancangan Kanun Aceh sistem informasi Aceh terpadu menurut fraksi Partai Golkar nyaris mendekati kesempurnaan. Namun kami tetap mengingatkan pemerintah Aceh agar berhati-hati dalam urusan keterbukaan publik. Pada zaman serba keterbukaan ini, pemerintah tidak perlu menutupi apa yang sedang, telah dan akan dilaksanakan dalam mengelola pemerintahan. Justru kita dituntut untuk terbuka agar akses rakyat dengan pemimpinnya semakin dekat. Pada era digital ini, apa yang dilakukan dalam hitungan detik telah tersebar ke seluruh dunia. Sidang Dewan yang kami hormati. 4. Rancangan Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh. Fraksi Partai Golkar berpendapat, rancangan Kanun Pendidikan Kebencanaan merupakan salah satu unsur yang harus diprioritaskan. Apalagi Provinsi Aceh termasuk kawasan rentan bencana, baik gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran hutan dan pemukiman, tanah longsor, serta bencana lainnya. Untuk itu, fraksi Partai Golkar menghimbau pemerintah Aceh agar mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pengurangan resiko bencana, baik itu di sekolah-sekolah, dayah-dayah, dan kampung-kampung. Khusus di lembaga sekolah dapat diaktifkan OSIS, Palang Merah Remaja, dan pramuka serta guru-guru pembina. Kepada mereka harus diberi pelatihan-pelatihan khusus yang berkenaan dengan penanggulangan bencana melalui Dinas Pendidikan dan Kemenak serta Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan lembaga terkait seperti BPBA, PMI, Pramuka, serta Dinas Pendidikan Dayah untuk para santri. Sementara kampung-kampung bisa dilatih pemuda tangguh bencana dan ibu-ibu yang siap menjadi relawan kebencanaan. Mereka diinstruksikan untuk membentuk forum pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. 5. Rancangan Kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Terhadap rancangan Kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh, fraksi Partai Golkar ingin memberikan beberapa masukan di antaranya. A. Pasal 23 ayat 1, pemungutan retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf D dilaksanakan oleh Dinas Pemuda
dan Olahraga Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Dalam hal ini objek parkir termasuk Stadion Harapan Bangsa dan Museum Tsunami serta Taman Budaya. Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Aceh untuk mengefektifkan pengelolaan parkir Stadion Harapan Bangsa, di mana sama-sama kita ketahui di saat ada acara keramaian di sana, pengelolaan parkir justru tidak terordinir dengan baik, sehingga menguntungkan pihak tertentu tanpa pemasukan untuk daerah. B. Fraksi Partai Golkar juga sepakat retribusi jasa usaha tempat penginapan, pasanggerahan, sewa kamar asrama BPSDM Aceh terjadi perubahan dan mengalami kenaikan tarif sebelumnya. 6. Rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. Rancangan Kanun penyelenggaraan dan pengelolaan haji dan umrah merupakan kanun yang dinantikan oleh masyarakat Aceh, karena masalah haji dan umrah bagi masyarakat Aceh merupakan cita-cita sejak kecil. Untuk itu fraksi Partai Golkar mengingatkan pemerintah Aceh untuk serius mengurus persoalan jamaah haji dan umrah yang berasal dari Aceh. Sebagaimana kita ketahui bersama, nenek moyang masyarakat Aceh sejak beratus-ratus tahun yang lalu telah banyak bermukim di Mekah dan Madinah. Salah satu buktinya yaitu Baitul Asy, di mana hibah pengusaha Aceh di sana telah banyak membantu jemaah haji asal Aceh dengan mendapatkan uang tunai setiap jamaah haji dan diterima langsung oleh yang bersangkutan tanpa pengecualian. Untuk lebih terjamin penyaluran dana dimaksud, fraksi Partai Golkar sepakat dengan bunyi rancangan kanun bab 8 Baitul Asy mulai pasal 41-47. Sementara di sisi lain, fraksi Partai Golkar menyarankan pemerintah Aceh untuk menertibkan badan pelaksana haji dan umrah yang tidak mempunyai izin dari Kementerian Agama RI. Ini perlu kita awasi bersama, karena selama ini cukup banyak travel haji dan umrah di Aceh telah menjadi korban masyarakat yang ingin melaksanakan haji dan umrah. 7. Rancangan Kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2020-2024. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan pembangunan industri seperti migas, PT Arun, PT PIM, PT AAF, dan PT KKA. Namun dalam perjalanan waktu beberapa perusahaan dimaksud telah ditutup dengan berbagai persoalan yang melilitnya. Padahal PT Arun NGL Co yang berasal dari instalasi PT Exxon Mobil Oil Indonesia di zona industri Luxmawi telah menyulap wilayah ini menjadi kawasan industri petrokimia. Beberapa perusahaan industri di atas juga telah menjadi andalan pendapatan negara Indonesia dan tentunya mengalir juga kompensasi untuk Provinsi Aceh. Berpedoman dari berbagai persoalan terdahulu, fraksi Partai Golkar sangat mendukung ditetapkan suatu kanun tentang pembangunan industri Aceh tahun 2020-2024. Namun kami ingin memberikan masukan di antaranya. 1. Mendorong PT PEMA bekerja secara profesional agar kawasan industri yang telah ditetapkan pemerintah Aceh tidak menjadi sia-sia dan terus membebani anggaran belanja Aceh yang tidak relevan. 2. Perlu keseriusan pemerintah Aceh dalam hal ini, Saudara Gubernur Aceh, untuk memastikan dilepaskannya pengelolaan kawasan Blok B dari Pertamina kepada pemerintah Aceh, dalam hal ini PT PEMA. 3. Selesaikan secara persoalan Kia Ladong agar investor berminat bekerja sama untuk mengelolanya. Terakhir, 8. Rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. Rokok merupakan salah satu benda yang sangat ditakuti oleh dunia kesehatan. Namun untuk memberantas pecandu rokok adalah pekerja yang sangat sulit bagi siapapun.
termasuk eksekutif dan legislatif. Namun untuk kenyamanan publik, fraksi Partai Golkar ingin memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan kanun kawasan tanpa rokok di antaranya. 1. Tersedianya ruang khusus perokok di tempat fasilitas umum seperti terminal, lokasi wisata, stadion olahraga, termasuk juga di dalamnya kantor-kantor pemerintah, BUMN, BUMD, dan lain-lain. 2. Tidak dibenarkan merokok dan tidak disediakan tempat merokok pada kawasan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, instansi dan lembaga yang bergerak di bidang kesehatan. Jika itu dilanggar, perlu diberikan sanksi tegas dan berat. 3. Tidak dibenarkan untuk merokok di ruang tempat ibadah seperti masjid, manasah, musola, dan tempat ibadah-ibadah lainnya. Sidang Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap 1. Rancangan Kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. 2. Rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. 3. Rancangan Kanun Aceh tentang sistem informasi Aceh terpadu. 4. Rancangan Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh. 5. Rancangan Kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. 6. Rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. 7. Rancangan Kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2020-2024. 8. Rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar DPR Aceh dapat menerima ke-8 rancangan Kanun Aceh dimaksud untuk ditetapkan menjadi Kanun Aceh. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon ampun. Semoga upaya dan karya kita akan menjadi wujud subangsih demi kesejahteraan rakyat Aceh. Hadanallah ayakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh 29 Desember 2020. Fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua Haji Ali Basrah SPD MM, Sekretaris Teku Raja Kemangan SHMH, Hendra Budian SH Penasehat, Ansari Muhammad SPT MSI Wakil Ketua Bidang Legislasi, Muhammad Rizki Wakil Ketua Bidang Anggaran, Hajjah Sartinah SE MSI Wakil Ketua Bidang Pengawasan, Hajjah Nurlelawati SAG MSI Wakil Sekretaris, DRH Nur Aini Maida Bendahara, Ilham Akbar ST Wakil Bendahara. Terima kasih. Terima kasih Saudari Hajjah Nurlelawati SAG MSI. Selanjutnya kami persilahkan juru bicara fraksi Partai Gerindra.
Pendapat akhir fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Rancangan Kanun Program Legislasi Aceh Prioritas tahun 2020. 1. Rancangan Kanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh tahun 2021-2041. 2. Rancangan Kanun Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan. 3. Rancangan Kanun Aceh tentang perubahan Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. 4. Rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. 5. Rancangan Kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. 6. Rancangan Kanun Aceh tentang sistem informasi Aceh terpadu. 7. Rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. 8. Rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Indonesia Raya. Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi Partai Gerindra, kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat rahmannya, kita telah diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat hadir ke gedung ini untuk mengikuti sidang dewan dalam acara penyampaian pendapat akhir fraksi. Semoga acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selawat beserta salam kita persembahkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, yang telah mengantarkan umat manusia dari kehidupan zahiliyah yang penuh kebiadaban kepada kehidupan Islamiyah yang penuh dengan nilai-nilai moral yang hakiki dalam kedamaian. Yang kami hormati Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh Tengku Mahlik Mahmud Al-Haitar, Saudara Gubernur Aceh, Saudara Pimpinan dan Anggota DPR Aceh, Saudara Pangdam Iskandar Muda, Saudara Kapolda, Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Saudara Kepala Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Saudara dan Lanal dan Lanut Sultan Iskandar Muda, Saudara Rektor Unsia, Rektor UIN Araniri, Saudara Ketua MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli gubernur, para asisten, para kepala satuan perangkat Aceh, dan para kepala biru di lingkungan sekretariat daerah Aceh, serta Saudara Sekwan beserta jajarannya, juga rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, pimpinan organisasi kepemudaan dan organisasi massa yang hadir yang kami muliakan. Sidang Dewan yang terhormat, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah di era reformasi sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang dikenal sentralistik, yang dapat ditafsirkan sebagai pokok-pokok pemerintahan pusat yang dilaksanakan di daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 mengalami perbaikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya kembali mengalami perubahan dengan ditetapkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka semakin memantapkan kedudukan daerah dalam berotonomi. Undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai pendobrak keadaan sebelumnya yang sentralistik, sehingga penyelenggaraan pemerintah di era ini lebih menampilkan keadaan yang demokratis partisipatif.
Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan demokrasi dan kesejahteraan. Tujuan demokrasi akan menghasilkan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal secara agregar, mendukung ketersediaannya kemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani, civil society, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sejak diundangkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah seperti di atas, telah memberikan kewenangan yang luas bagi daerah dalam menyusun berbagai kebijakan daerah berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Kebijakan-kebijakan daerah tersebut tercermin dalam berbagai produk hukum dengan baik yang berbentuk kanun atau perda maupun peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota. Implementasi kanun. Sejak otonomi daerah dilaksanakan terdapat sejumlah masalah yang berkaitan dengan produk hukum daerah karena terlalu bersemangat untuk membentuk kanun, tidak diimbangi dengan kualitas materi muatannya dan minim implementasi, sehingga kanun-kanun yang dibentuk tersebut hanya menjadi dokumen hukum. Beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian merupakan penyebab lemahnya dalam mengimplementasikan kanun sebagai berikut. A. Masih terbatasnya kemampuan dalam membuat kanun. B. Ketidaksesuaian kanun dengan kebutuhan masyarakat. C. Kurangnya pemahaman substansi dan konteks kanun oleh pembuat kebijakan. D. Keterbatasan sumber daya. E. Struktur yang kurang memadai dan kurang efektif. F. Komitmen yang rendah di kalangan pelaksana. G. Ketidakmampuan administrasi dalam melaksanakan kanun yang telah diundangkan. H. Jarak sosial antara administrator dengan masyarakat melebar dari waktu ke waktu. 2. Fungsi kanun. Pemerintah daerah sebagai daerah otonom berwenang untuk membentuk perda atau kanun guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas perbantuan. Substansi kanun perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. Kanun atau perda berfungsi untuk merumuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemda dalam mengimplementasikan otonomi dan pembangunan daerah, terutama masalah sosial sebagai perilaku masyarakat. Di samping itu juga masalah yang disebabkan oleh aturan hukum yang ada tidak lagi profesional dengan keadaan masyarakatnya. Perda dan atau kanun juga dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5 juta rupiah. Ketiga, evaluasi kanun. Evaluasi merupakan salah satu komponen yang tak kalah penting dalam pembentukan dan pelaksanaan kanun. Evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasikan informasi menyangkut kanun-kanun yang sudah dibentuk setiap tahun. Apakah semuanya telah dilaksanakan? Apakah semua kanun tersebut memerlukan aturan yang lebih teknis berupa peraturan gubernur sudah diterbitkan atau belum? Demikian juga apakah kanun-kanun tersebut telah disosialisasikan semua secara luas kepada masyarakat? Untuk maksud tersebut, sebagaimana diuraikan di atas, fraksi kami, fraksi Partai Gerindra, berpendapat supaya gubernur segera membentuk tim untuk mengevaluasi kanun-kanun Aceh yang telah dibentuk guna mengantisipasi jangan sampai kanun-kanun yang dibentuk setiap tahun hanya menambah dokumen hukum karena sangat minim diimplementasikan. 2. Rancangan kanun program legislasi Aceh prioritas tahun 2020. Sidang Dewan yang terhormat, mengingat pentingnya sebuah payung hukum dan petunjuk teknis di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat oleh pemerintah Aceh, maka perlu dibentuk kanun sebagai turunan undang-undang dan merumuskan berbagai masalah sosial yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.
Untuk itu ada beberapa catatan, masukan, saran dan pendapat dari fraksi Partai Gerindra terhadap ke-8 rancangan kanun tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Rancangan kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2021-2041. Melihat fakta kekhususan Aceh sebagaimana telah pula diatur oleh undang-undang, maka penting kiranya sebuah penegasan kewenangan dan kemandirian Aceh di dalam menentukan langkah-langkah strategis guna percepatan pembangunan, yang salah satunya adalah pembangunan industri strategis guna memangkas birokrasi yang panjang. Maka kami fraksi Gerindra berpendapat perlu ditambahkan satu klausul huruf H di dalam pasal 3 kanun dimaksud, yang bunyinya sebagai berikut. Huruf H, melahirkan dan garing atau berdirinya industri Aceh yang memiliki kewenangan khusus. 2. Rancangan kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Terhadap kanun ini fraksi kami, fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa pasal 2 perlu ditambah huruf K dan L yang bunyinya sebagai berikut. Huruf L adalah kesetaraan dan huruf K adalah komitmen. Pasal 7, yang kedua pasal 7 ayat 2 perlu ditambah huruf L yang bunyinya sebagai berikut. Huruf L, pendampingan berkelanjutan. 3. Rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. Terhadap rancangan kanun ini, fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sependapat dengan pembahas. 4. Rancangan kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umroh. Terkait kanun ini, fraksi Partai Gerindra DPR Aceh sependapat dengan tim pembahas. Kelima, perubahan atas kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Kami melihat di dalam rancangan kanun perubahan ini tidak ada yang baru atau pertambahan signifikan guna meningkatkan PAD Aceh. Sebagaimana kita ketahui, kemajuan teknologi digital dengan berbagai fitur dan aplikasi yang mereka jual dan perdagangkan, objek konsumennya adalah masyarakat Aceh. Sesuai dengan undang-undang khusus dan kewenangannya yang dimiliki, Aceh dapat menata sekaligus menertibkan bisnis digital yang selama ini seakan-akan tak bisa tersentuh dengan regulasi lokal. Untuk itu, sudah saatnya perlu terobosan dan pengaturan terhadap perdagangan aplikasi digital di Aceh. Menurut kami, di dalam rancangan perubahan kanun dimaksud penting untuk diatur spesifik bagi aplikasi dan fitur digital, karena tidak ada payung hukum yang berbasis kekhususan dan kearifan lokal, maka sulit untuk menyentuh bisnis ini. 6. Rancangan kanun Aceh tentang sistem informasi terpadu. Informasi bila dilihat dari sisi positifnya, saja tentu akan melahirkan regulasi yang bersifat pengelolaan, pengendalian dan seterusnya menyangkut hal-hal positif. Hal ini tercermin dari rancangan kanun dimaksud. Fraksi Partai Gerindra melihat tidak ada pasal atau klausul yang mengatur khusus dan spesifik tentang pengendalian informasi digital, terutama tata cara dan kewenangan hukum dan atau sanksi administrasi. Kita bisa rasakan bagaimana revolusi informasi di era kebebasan ini, sementara objek dari informasi tersebut juga merambat ke masyarakat Aceh. Untuk itu, kami menyarankan perlu penambahan klausul khusus yang mengikat di dalam kanun ini tentang kewenangan pemerintah Aceh di dalam pengendalian dan penentuan informasi digital yang boleh beredar dan tidak boleh beredar di Aceh. Sebagai contoh, kita hingga saat ini tidak berdaya menghadapi arus informasi pornografi, informasi dan penawaran games online yang telah merusak generasi muda Aceh. 7. Rancangan kanun tentang pendidikan kebencanaan. Terhadap rancangan kanun ini, kami menyarankan supaya ada pendidikan kebencanaan yang bersifat mengikat, beserta sanksinya bagi para pengusaha dan pihak ketiga yang mengerjakan proyek-proyek fisik, agar mereka mempunyai kepedulian serta tanggung jawab terhadap salah satu risiko dan berdampak bencana dari rendahnya kualitas pekerjaan,
proyek fisik dimaksud. Untuk itu, kami menyarankan supaya ditambah klausul khusus tentang pendidikan kebencanaan kepada penyedia jasa atau pengusaha. 8. Rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Terkait kanun ini, kami fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sependapat dengan tim pembahas. Akhirnya, seraya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fraksi kami fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menyatakan menerima rancangan Kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2021 tahun 2041, rancangan Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan, rancangan Kanun Aceh tentang perubahan Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh, rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, rancangan Kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, rancangan Kanun Aceh tentang sistem informasi Aceh terpadu, rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok, rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh untuk ditetapkan menjadi Kanun Aceh. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Gerindra DPR Aceh, dengan harapan akan memberi makna positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon ampun. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan di gedung yang terhormat ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh 13 Rabiul Akhir 1442 Hijriah atau 28 Desember 2020 Masehi. Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Ketua Dr. Andes Haji Abdurrahman Ahmad. Sekretaris Haji Jauhari Amin SH.MH. Safarudin Esos MSP Penasehat. Dr. Andes Haji Asif Amin Wakil Ketua. Kartini Ibrahim SE Bendahara. Khairul Syahrial STMAP Anggota. Haji Ridwan Yunus SH Anggota. Dr. Andes Haji Taufik MM Anggota. Selesai. Terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra, Saudara Haji Jauhari Amin SH.MH. Berikutnya kami persilahkan dengan hormat juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional. Nasional. Nggak habis nanti sambungnya apa? Ini dibaca yang singkat-singkat ya, dibaca semua.
pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap 8 rancangan Kanun Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya lah kita masih memiliki kesempatan dan umur panjang dalam mengikuti sidang paripurna hari ini. Kami mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia menegakkan ajaran dan sunnahnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPR Aceh, Saudara Gubernur Aceh, Saudara anggota Forkopimda, Saudara Sekda, para asisten, staf ahli Gubernur Aceh, Kepala SKPA, Badan Kanwil dan lembaga daerah Aceh lainnya, Saudara Sekretaris Dewan beserta seluruh staf Sekretariat DPR Aceh, insan pers baik cetak maupun elektronik, hadirin hadirat yang kami muliakan. Sidang Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Aceh, pimpinan DPR Aceh, Komisi 2 DPR Aceh, Komisi 3 DPR Aceh, Komisi 4 DPR Aceh, Komisi 5 DPR Aceh, Badan Legislasi DPR Aceh, dan Panitia Khusus DPR Aceh, serta seluruh anggota DPR Aceh, dan tim pemerintah Aceh, serta Gubernur Aceh yang telah membahas ke-8 rancangan kanun ini. Insya Allah sesuai agenda yang telah kita sepakati akan kita sahkan bersama untuk menjadi kanun Aceh dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah Aceh yang baik, bersih, berwibawa, dan bermartabat demi kemakmuran, kesejahteraan, dan keselamatan bagi seluruh rakyat Aceh. Menyikapi pendapat Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4, Komisi 5, Badan Legislasi DPR Aceh, Panitia Khusus DPR Aceh, dan Gubernur Aceh terhadap 8 rancangan kanun, maka fraksi Partai Amanat Nasional DPR Aceh menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut. Yang pertama, terhadap rancangan kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan dengan berlakunya kanun tersebut dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani Aceh, sehingga dapat mengurangi pengangguran serta secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan di Aceh. 2. Terhadap rancangan kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Fraksi Amanat Nasional mengharapkan dengan dicabutnya kanun tersebut, pemerintah Aceh dapat segera mengeluarkan peraturan Gubernur Aceh untuk menghindari kekosongan peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. 3. Terhadap rancangan kanun Aceh tentang sistem informasi Aceh terpadu, fraksi Amanat Nasional mengharapkan dengan berlakunya kanun tersebut dapat meningkatkan kesediaan informasi publik dan data yang diperlukan oleh pemerintah Aceh serta masyarakat Aceh, sehingga dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang demi terwujudnya program-program prioritas pemerintah Aceh. 4. Terhadap rancangan kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan, fraksi Amanat Nasional mengharapkan dengan berlakunya kanun tersebut dapat mewujudkan tingkat kesiapan dan kewaspadaan masyarakat serta pemerintah Aceh dalam menghadapi segala kemungkinan bencana yang akan terjadi di masa yang akan datang.
5. Terhadap rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok, fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan kepada pemerintah Aceh dengan berlakunya kanun ini derajat kesehatan masyarakat Aceh akan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Keenam, terhadap rancangan kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah, fraksi Amanat Nasional mengharapkan dengan berlakunya kanun tersebut, tata kelola dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Aceh dapat diselenggarakan oleh pemerintah Aceh berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang dengan tegas diatur sebagai urusan wajib lainnya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ketujuh, terhadap rancangan kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang retribusi Aceh, fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan dengan berlakunya kanun tersebut dapat terwujudnya upaya mengoptimalkan besarnya potensi retribusi di Aceh sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli Aceh yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pembangunan di Aceh. Kedelapan, terhadap rancangan kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2021-2041, fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan dengan berlakunya kanun tersebut dapat mewujudkan pembangunan industri Aceh yang maju, dibutuhkan penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Aceh dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi Aceh yang berlandaskan kepada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai kearifan lokal dengan mengutamakan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang kita miliki sehingga terbukanya lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setelah memperhatikan pendapat Komisi-Komisi DPR Aceh, Badan Legislasi, dan Panitia Khusus DPR Aceh, fraksi Partai Amanat Nasional DPR Aceh menyatakan dapat menerima 8 rancangan kanun Aceh untuk ditetapkan sebagai kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kedua, tentang pencabutan Kanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Ketiga, tentang sistem informasi Aceh terpadu. Keempat, tentang pendidikan kebencanaan Aceh. Kelima, tentang kawasan tanpa rokok. Enam, tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umroh. 7, tentang perubahan atas Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang retribusi Aceh, dan rancangan kanun tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2021 dan 2041 untuk ditetapkan dalam lembaran daerah pemerintah Aceh sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPR Aceh yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan permohonan maaf jika ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Hanya kepada Allah SWT kita semua berlindung dari segala azabnya akibat dari kelalaian dalam menjalankan setiap amanah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap sekalian hambanya yang taat dan takwa kepadanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, 29 Desember 2020, fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Mukhlis Zulkifli SD Ketua, Sofyan Putih Sekretaris, Fuadri SSI MSI Wakil Ketua, Tezar Azwar BSC MSC Bendahara, Irfan Nusir SAG SE MIKOM Anggota, Asrijal H Asnawi Anggota. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Fuadri SSI MSI. Selanjutnya kami persilahkan juru bicara fraksi Partai Nasional Aceh. Kami ralat fraksi Partai Nanggro Aceh. Pendapat akhir Partai Nanggro Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Yang kami hormati Paduka Yang Mulia Wali Nanggro, Gubernur Aceh, pimpinan dan anggota DPR Aceh, unsur Musbida Inti dan Musbida Plus, Sekda beserta seluruh Kepala Satuan Kerja Peringkat Aceh, insan pers, hadirin, hadirat, dan undangan sekalian. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dalam sidang paripurna yang berbahagia ini. Selawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Sehingga dalam menjalani hidup ini kita semua sudah dipedobani serta dituntun dalam bingkai moral dan berakhlakul karimah. Sidang Dewan yang terhormat, kami amat berbahagia atas pelaksananya pembahasan 8 Rancangan Kanun Aceh sampai akhir 2020. Dengan demikian, 8 Rancangan Kanun Aceh ini dapat terlaksana atas dukungan kita semua. Kepada pimpinan sidang, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, fraksi Partai Nanggro Aceh, untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Kanun tentang ke-8 Rancangan Kanun Aceh. Fraksi Partai Nanggro Aceh juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Legislasi, Panitia Khusus, dan Komisi-Komisi DPR Aceh yang telah bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Kanun tersebut. Semoga jerih payah saudara bermanfaat untuk masyarakat Aceh dan semua diridai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pembahasan dalam kesempatan ini fraksi Nanggro Aceh telah menelaah satu persatu Rancangan Kanun Aceh yang telah diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan kita semua. 1. Rancangan Kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Fraksi Nanggro Aceh berpendapat bahwa pertanian merupakan sektor utama yang dapat memberi dampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Maka kami memberi apresiasi yang tinggi terhadap inisiator, Badan Legislasi DPR Aceh, dan semua pihak yang telah menghasilkan rancangan kanun ini dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan keberlangsungan hidup yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya perlu dukungan penuh pemerintah Aceh terhadap penyediaan sarana dan prasarana, kelembagaan pembiayaan, peningkatan sumber daya manusia dalam menjalankan usaha tani yang lebih produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar yang berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur dalam rancangan kanun ini. Regulasi untuk perlindungan dan pemberdayaan petani adalah faktor yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan petani dan terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan Aceh. 2. Rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2019 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh.
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan dengan konsep pengelolaan yang akuntabel, efektif, efisien, partisipatif dan transparan. Dalam peningkatan pengamanan kekayaan Aceh, disiplin dan tanggung jawab pegawai aparatur sipil negara, pegawai atau ASN, serta kelancaran dan ketertiban penyelesaian kerugian Aceh sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Maka dipandang perlu mengatur mengenai penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Pembentukan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh sudah tidak relevan lagi. Partai Nanggro Aceh pada prinsipnya menyambut baik dan memberikan dukungan penuh dengan dicabutnya Kanun nomor 4 tahun 2015. Untuk selanjutnya dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Aceh sehingga menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan Aceh. 3. Rancangan Kanun Aceh tentang Sistem Informasi Terpadu (SIAT), Sistem Informasi Aceh Terpadu, merupakan program prioritas pemerintah Aceh sebagaimana yang telah disusun dalam RPJM Aceh 2017-2022. Program tersebut sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Di antaranya pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan satu data pendidikan Aceh One Data dalam pembangunan dan pelayanan akurat dan terpusat agar dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan pembangunan bagi pemerintah Aceh. Pemerintah kabupaten kota, pemerintah kampung dan pemangku kepentingan lainnya kemudian dapat meningkatkan pelayanan informasi publik secara cepat, akurat, mudah, tepat dan terbaru. Fraksi Partai Nanggro Aceh berharap bahwa agar program Sistem Informasi Aceh Terpadu dapat memberikan kemudahan layanan, data dan akses informasi publik terkait pembangunan dan pelayanan untuk memenuhi hak masyarakat Aceh. Dalam rancangan kanun ini perlu juga diaturnya tentang sistem pemberian sanksi dan atau penghargaan kepada pelaksana utama dan pelaksana operasional sebagai penyelenggara program Sistem Informasi Aceh Terpadu. Hal ini dapat menjadi motivasi dan menjaga konsistensi dalam mempercepat pencapaian tujuan program Sistem Informasi Aceh Terpadu. 4. Rancangan Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan. Sebagai kawasan yang rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam maupun bencana sosial, maka Aceh harus mempunyai masyarakat yang kuat untuk menghadapi risiko bencana dan harus selalu menggali potensi-potensi lokal yang dapat dikembangkan dalam mengurangi risiko bencana. Fraksi Partai Nanggro Aceh mengharapkan rancangan Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan ini dapat memberi dampak bagi peningkatan potensi sumber daya manusia dan kesiagaan masyarakat serta mengurangi kerentanan dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi serta dapat menjadikan generasi Aceh menjadi generasi yang sadar dan tangguh bencana. Satuan Pendidikan dan Masyarakat Aceh untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap sebagai risiko bencana yang terjadi di Aceh. Diharapkan Satuan Pendidikan dan berbagai unsur dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di Aceh dapat terlaksana secara sistematis, terorganisir, berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Rancangan Kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Guna mengoptimalkan pemungutan retribusi perlu dilakukan peninjauan tarif dengan memperhatikan potensi real objek retribusi, indeks harga atau inflasi, daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi, serta dilakukan penghapusan objek dan struktur besaran tarif retribusi karena penggantian objek dan struktur besaran tarif lama dengan yang baru. Dengan adanya perubahan Kanun Retribusi Aceh agar pemerintah Aceh tidak lagi mengalami rendahnya daya rengut pengutipan pajak retribusi Aceh dan penambahan beberapa potensi objek pemungutan retribusi baru. Perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh diharapkan dapat memanfaatkan potensi real yang ada secara maksimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli Aceh atau PAA. 6. Rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah.
Dengan semakin meningkatnya daftar tunggu calon jamaah haji Aceh yang menunaikan ibadah haji, fraksi Nangro Aceh mendukung sepenuhnya terhadap langkah-langkah pemerintah Aceh dalam mengajukan permohonan kuota tambahan khusus jamaah haji Aceh untuk dapat segera mungkin melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi. 7. Rancangan Kanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh tahun 2020-2024 sesuai dengan paparan visi dan misi pemerintah Aceh dalam RPJM 2017-2022, maka visi pembangunan industri Aceh adalah Aceh menjadi industri manufaktur yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga dapat mendorong kebangkitan ekonomi ini masyarakat dari sektor industri, pengolahan bersumber bahan baku Aceh. Kurangnya kesempatan kerja merupakan salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di Aceh. Industri sebagai salah satu cara untuk menciptakan lapangan kerja untuk pembangunan sehingga kurang berjalan di Aceh sampai saat ini. Para pemilik modal yang diharapkan dapat menginvestasi uangnya di Aceh sehingga tidak mau menanamkan modalnya di Aceh. Fraksi Partai Nangro Aceh berpendapat bahwa salah satu penyebab kurangnya minat pemilik modal untuk menginvestasi di modal atau uang di Aceh adalah masalah kepastian hukum. Rancangan Kanun tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh ini dapat menjadi basis hukum yang menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi pengusaha, pekerja, masyarakat pada umumnya. 8. Rancangan Kanun Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lebih dari setengah laki-laki dewasa di Aceh adalah perokok. Semua kita tahu bahwa asap rokok tersebut memberi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan dapat mengurangi ketahanan tubuh manusia. Sampai saat ini belum ada aturan yang melarang orang untuk merokok sehingga sulit menemukan tempat yang bersih dari racun rokok. Fraksi Partai Nangro Aceh berpendapat bahwa kanun tentang kawasan tanpa rokok ini diharapkan dapat melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat yang tidak merokok dan yang membutuhkan udara segar bebas dari asap rokok, serta diharapkan dapat mampu menekan munculnya perokok pemula yang kini kenaikan angkanya semakin meresahkan. Kami berpendapat bahwa tanpa edukasi dan sosialisasi yang cukup, maka aturan hanya akan menjadi instrumen represif tanpa merubah perilaku masyarakat seperti yang kita harapkan. Oleh sebab itu, kami menilai penting juga diatur dalam kanun ini terkait sosialisasi dan edukasi untuk tujuan perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat. Sebagai bagian akhir dari pendapat ini, fraksi Partai Nangro Aceh berharap kiranya Kanun Aceh yang sudah ditetapkan untuk dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan kebijakan pembangunan Aceh dan dapat dikuatkan dengan turunan peraturan atau pedoman lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta segera mungkin untuk dijalankan. Sidang Dewan yang terhormat, penutup, demikianlah pendapat akhir fraksi kami, fraksi Partai Nangro Aceh terhadap ke-8 rancangan kanun tersebut. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dapat menerima ke-8 rancangan kanun dimaksud untuk ditetapkan menjadi kanun Aceh. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon ampun. Semoga upaya dan karya kita akan menjadi wujud sumbangsih kita semua demi kesejahteraan rakyat Aceh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, 29 Desember 2020. Fraksi Partai Nangro Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Ketua Safrijal, Sekretaris Tunku Haidar, Ketua Susunan anggota fraksi Partai Aceh Nangro Aceh, Dewan Perwakilan Aceh, Ketua Safrijal, Wakil Ketua saya sendiri Muhtar Daud, Sekretaris Tunku Haidar, Bendahara Darwati Agani, anggota Samsul Bahri, anggota Muhammad Rijal Pahlavi Kirani. Terima kasih. Yuk.
Terima kasih Saudara Muhtar Daud SKH, juru bicara fraksi Nangro Aceh. Selanjutnya kami persilahkan juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kanun Aceh. 1. Rancangan Kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. 2. Rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. 3. Rancangan Kanun Aceh tentang sistem informasi terpadu. 4. Rancangan Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh. 5. Rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. 6. Rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. 7. Rancangan Kanun Aceh tentang perubahan Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. 8. Rancangan Kanun Aceh tentang pembangunan industri Aceh tahun 2021-2041. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Diawali dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur panjang, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat hadir dalam forum sidang DPR Aceh yang terhormat ini tanpa suatu kendala apapun. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari suatu alam yang tidak beradab ke alam yang penuh peradaban sebagaimana yang kita nikmati sekarang ini. Yang kami hormati Gubernur Aceh atau yang mewakili pimpinan DPR dan seluruh anggota yang terhormat, Bapak Sekwan, unsur Forkopimda Aceh, Sekretaris Aceh, Sekretaris DPR Aceh, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro dan Lembaga Daerah, Saudara Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syariah, Kanwil Kementerian di Aceh, Rektor Unsiah dan Rektor IAIN Banda Aceh, Saudara Pimpinan OKP dan media massa, serta hadirin yang saya muliakan. Sidang Dewan yang terhormat, kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi tentang 8 rancangan Kanun Aceh yang telah sama-sama kita bahas pada masa persidangan ini. Ketentuan tata cara pembahasan rancangan Kanun Aceh telah diatur dalam Kanun nomor 5 tahun 2011, dilakukan melalui 2 tingkat pembahasan yang terdiri. Pembahasan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi atau gabungan komisi, badan legislasi atau panitia khusus, dan pembahasan tingkat 2 yang kita lakukan dalam rapat paripurna Dewan sebagaimana yang sedang kita lakukan saat ini. Namun kondisi negara kita dan termasuk Aceh yang saat ini masih melanda kondisi pandemi COVID-19 yang masih mengintai kita, sehingga kita penuh kewaspadaan dalam menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, serta penuh kewaspadaan kesehatan kita masing-masing. Kondisi ini juga berpengaruh pada kinerja DPR Aceh, sehingga rancangan kanun yang telah diajukan oleh Gubernur Aceh, kami tidak dapat secara optimal membahas, mengkaji, termasuk melakukan RDPU dengan kelompok masyarakat dan stakeholder melalui pembahasan sesuai dengan tuntutan Kanun nomor 5 tahun 2011 tersebut. Sidang Dewan yang terhormat, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19
yang belum mereda. Semua langkah-langkah kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari sangat terbatas dan terukur. Namun pemerintah telah dapat mempersiapkan dan mengajukan 8 rancangan kanun Aceh untuk kita bahas bersama di dalam gedung DPR Aceh yang terhormat ini. Atas pengajuan 8 kanun rancangan kanun Aceh ini, Fraksi Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi terima kasih kepada pemerintah Aceh. Selanjutnya tugas DPR Aceh bersama-sama pemerintah Aceh membahas rancangan kanun ini, baik rancangan kanun baru, rancangan kanun perubahan dan pencabutan. Untuk penyempurnaan rancangan kanun Aceh ini, setelah DPR Aceh melakukan pembahasan dengan tim pemerintah Aceh dan konsultasi dengan beberapa pihak, maka disepakati judul masing-masing rancangan kanun sebagai berikut. 1. Rancangan kanun Aceh tentang perlindungan anak dan pemberdayaan petani. 2. Rancangan kanun Aceh tentang pencabutan kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. 3. Rancangan kanun Aceh tentang sistem informasi terpadu Aceh. 4. Rancangan kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh. 5. Rancangan kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. 6. Rancangan kanun Aceh tentang penyelesaian ibadah haji dan umrah. 7. Rancangan kanun Aceh tentang perubahan kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Rancangan kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2020 dan 2041. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya perkenankan kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan beberapa pokok pikiran yang berkenaan dengan 8 kanun rancangan kanun Aceh sebagaimana tersebut di atas. 1. Rancangan kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, bahwa selama ini menyangkut dengan perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Namun dalam implementasinya masih banyak kelemahan, kekurangan, sehingga kelompok masyarakat petani selalu kelompok yang masih kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Maka dengan lahirnya Kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, petani dapat membuat kelompok tani dan dapat mengakses segala informasi menyangkut pengetahuan, peluang dan pemberdayaan petani, dan pemerintah dapat membantu penguatan kelembagaan petani, membantu sarana, prasarana, jalan, irigasi dan permodalan. Rancangan kanun ini cukup responsif untuk kebutuhan para petani, baik di gunung, di darat maupun di laut. Kami sangat apresiatif kepada pemerintah Aceh atas pengajuan rancangan kanun ini. Hanya saja kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bila rancangan kanun ini sudah disetujui oleh DPR Aceh, dapat diimplementasikan dengan baik dalam masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan para petani. Yang kedua, rancangan kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh, bahwa kanun nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh lahir berdasarkan ketentuan pasal 144 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan berdasarkan pasal 223 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 telah mencabut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menjadi dasar hukum lahirnya Kanun nomor 4 tahun 2015. Maka oleh karena itu sudah seharusnya Kanun nomor 4 tahun 2015 dapat dicabut dan tidak diberlakukan lagi. Rancangan Kanun Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu. Pengintegrasian sistem informasi adalah suatu proses menggabungkan kumpulan informasi dalam suatu sistem komputer yang saling berhubungan. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-subsistem ke dalam suatu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari subsistem tersebut suatu kesatuan sistem. Kebutuhan sistem informasi terpadu antara lain: A. Setiap instansi pemerintah memiliki keterkaitan dalam kebutuhan informasi terhadap instansi yang lain. Modernisasi sistem informasi yang terintegrasi akan menghilangkan interaksi atau komunikasi langsung antar instansi agar tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesaat, dapat tepat dan cepat dengan mengacu sebuah basis data yang sudah terpadu.
B. Menghemat anggaran belanja untuk kebutuhan pengumpulan data yang diakibatkan oleh masalah poin A, di mana instansi pemerintah akhirnya lebih memilih untuk mengumpulkan data tanpa mengkomunikasikan ke instansi yang lain. C. Mempermudah transparansi data yang digunakan oleh pelaku bisnis masyarakat, contohnya developer perumahan yang dapat mempermudah mendapatkan informasi map, medical, elektronikal, dan plumbing, dan geospasial atau kebutuhan peneliti mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. D. Memangkas waktu yang diakibatkan oleh pelaporan dan birokrasi. Sebuah sistem yang dapat memberikan akses informasi langsung dapat memberikan data yang dibutuhkan dengan benar dan tepat, akan menghapus birokrasi, justru membutuhkan waktu yang lebih lama dan rawan tindakan penyalahgunaan. E. Membuat sebuah arah pembangunan yang terpadu karena sudah memiliki sistem informasi yang terintegrasi seperti manajemen pembangunan infrastruktur yang baik, perencanaan tata kota yang tidak asal-asalan, serta meningkatkan pelayanan publik yang tepat sasaran. 4. Rancangan Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh. Daerah Aceh merupakan salah satu daerah Indonesia yang merupakan daerah rawan bencana. Kita sudah alami beberapa peristiwa bencana besar di Aceh, dan sangat membekas dan sulit untuk kita lupakan adalah peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004, dan baru 3 hari yang lalu kita peringati dan mengenang peristiwa tsunami Aceh 16 tahun yang lalu. Meskipun sudah belasan tahun, tapi di antara kita, baik anggota DPR Aceh maupun aparatur pemerintah Aceh, seakan-akan peristiwa tsunami Aceh baru beberapa tahun kita alami. Sehingga ada di antara kita yang mengalami secara langsung, masih ingat langkah demi langkah, detik demi detik yang kita lalui pada saat itu masih terekam dengan baik oleh kita yang mengalaminya. Dan sepantasnya pada tahun 2016 peristiwa tsunami Aceh, pemerintah Aceh bersama DPR Aceh dapat melahirkan suatu kanun Aceh untuk menjawab semua kegamangan kita pada saat peristiwa bencana menghampiri kita. Bencana yang Allah berikan tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tapi kita sebagaimana manusia yang cerdas harus dapat membaca tanda-tanda akan terjadi bencana. Bencana bukan gempa bumi, banjir bandang, atau kebakaran, tapi semua peristiwa yang Allah berikan di luar kemampuan dan nalar manusia itu mengantisipasinya, itulah namanya bencana. Maka oleh karenanya sangat tepat pemerintah Aceh merumuskan satu rancangan Kanun Aceh yang mengatur tentang pendidikan kebencanaan, di mana di dalam implementasinya tentang pendidikan kebencanaan, di mana di dalam implementasinya melibatkan suatu elemen terkait, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah, dan tentunya harus menyambut baik lahirnya kanun ini. 5. Rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. Rancangan Kanun Aceh kawasan tanpa rokok adalah suatu rancangan kanun yang sangat dilematis untuk dibahas, karena selain masih banyak masyarakat Aceh yang menikmati indahnya merokok, di sisi lain ada pihak yang berdampak akibat asap rokok atau perokok pasif. Pemerintah pusat sendiri belum bisa mengatur tentang kawasan bebas asap rokok, karena cukai rokok masih menjadi handalan devisa negara dan sangat dilematis untuk membuat suatu undang-undang dilarang merokok. Maka oleh karena itu, untuk mengakomodir semua kepentingan dan permasalahan, maka perlu ada regulasi menyangkut kawasan tanpa rokok. Dengan konsekuensinya, pihak pemerintah dan swasta harus menyediakan kawasan bebas rokok. Maka dalam kanun rancangan ini nantinya setelah ada persetujuan dewan, maka dalam implementasinya harus benar-benar jelas dan konkret. Yang keenam, Kanun Aceh tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Bahwa penyelenggaraan haji dan umrah selama ini diatur terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Namun setelah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, termasuk salah satu yang diatur undang-undang yang telah menyita, menguras energi kita untuk mengkaji, menelaah undang-undang yang memuat lebih dari 1000 pasal adalah menyangkut penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dalam kondisi saat ini,
Dalam kondisi ini di mana Undang-Undang Cipta Kerja yang belum dilaksanakan karena masih menunggu penelaahan dan pengkajian untuk dapat dibuat peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksananya, maka sangat tepat pemerintah Aceh mengajukan rancangan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, di mana pemerintah Aceh untuk memiliki Undang-Undang Nomor 11 hanya untuk tahun yang berbeda Undang-Undang Cipta Kerja yang lahir pada tahun 2020, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 tentang pemerintah Aceh lahir 2006 yang memberi kewenangan kepada Aceh untuk menyelenggarakan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. Sebagai pelaksana kesemuan Aceh, tentu saja momentum baik ini harus dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, apalagi dengan kondisi saat ini suasana pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada pelaksanaan haji dan umrah, dan saat ini sedang jeda, di mana pemerintah kerajaan Arab Saudi telah membatasi bahkan menutup sama sekali untuk beberapa negara untuk melaksanakan haji dan umrah. Dan saat ini waktu yang tepat bagi pemerintah Aceh untuk menyiapkan regulasi baru sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Maka setelah rancangan kanun ini disetujui oleh pemerintah Aceh, perlu kerja keras pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk dapat meyakinkan pemerintah pusat bahwa urusan wajib yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dapat dijalankan oleh pemerintah Aceh bersama dengan pihak swasta yang terkait lainnya. Yang ketujuh, rancangan kanun Aceh tentang perubahan kanun Aceh Nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada pasal 156 ayat 1 telah diatur pajak daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, dan khusus untuk Aceh ditetapkan dengan kanun Aceh. Setiap penguatan apakah itu pajak, retribusi yang dapat membebani rakyat, selain harus dipayungi dengan payung hukum dan harus mengatur tentang itu. Dalam mengatur pajak daerah, retribusi daerah bukan hanya mempertimbangkan potensi pajak dan retribusi yang dapat menambah pendapatan daerah, tapi harus mempertimbangkan besaran nominal pajak maupun retribusi yang tidak terlalu membebani rakyat dan dapat menghilangkan potensi-potensi pungutan liar yang tidak ada dasar hukumnya. Rancangan kanun Aceh tentang pembangunan industri Aceh tahun 2021-2041. Dilihat dari judul rancangan kanun ini cukup bagus dan prospektif. Hal ini merupakan jawaban atas kewenangan Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, terutama pasal 16 ayat 3 yang mengatur urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh yang bersifat pilihan, yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kondisi kekhususan dan keunggulan Aceh. Rancangan kanun ini juga merupakan dari ketentuan pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Di dalam pasal 10 ayat 4 tersebut disebutkan bahwa rencana pembangunan industri ditetapkan dengan peraturan daerah untuk Aceh sebagaimana daerah khusus ditetapkan dengan kanun Aceh. Maka sangat tepat pada masa persidangan ini di penghujung tahun 2020, pemerintah Aceh bersama DPR Aceh dapat melahirkan kanun baru yang sangat diharapkan oleh masyarakat Aceh untuk dapat menjawab salah satu permasalahan Aceh, masalah pengangguran yang semakin banyak. Maka dengan adanya regulasi baru berupa kanun Aceh, pemerintah telah dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Aceh melalui industri-industri baru yang akan lahir di Aceh. Dan kita pada hari ini di Lembaga DPR Aceh yang terhormat yang diberikan wewenang untuk membahas, semoga dapat menyetujui rancangan kanun menjadi kanun Aceh, dan selanjutnya tugas DPR pula yang mengawasi pelaksanaannya. Sidang Dewan yang terhormat, setelah mencermati, mendengar penjelasan pemerintah Aceh terhadap 8 rancangan kanun ini, dan kami yakin sebelum rancangan kanun ini diajukan ke lembaga DPR Aceh, terlebih dahulu telah melalui proses kajian, analisa yang mendalam dari tim penyusun, tim ahlinya, dan juga rapat-rapat Dewan melalui komisi dan badan legislasi, serta kajian analisa internal dari praksi Partai Persatuan Pembangunan. Sebelum kami menyatakan sikap terhadap 8 rancangan kanun ini, kami berharap kepada pemerintah Aceh melalui leading sektor masing-masing kanun agar dapat mengimplementasikan dengan baik dan sungguh-sungguh. Jangan jadikan kanun ini hanya sebagai kumpulan narasi indah
yang tidak bermakna dan tidak bermanfaat bagi rakyat. Karena untuk melahirkan sebuah kanun membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan tentu saja kami selaku anggota DPR Aceh yang melekat fungsi pengawasan juga akan konsisten menjaga, mengawasi pelaksanaan kanun-kanun Aceh tersebut. Maka dengan mengharapkan ridha daripada Allah SWT, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Persatuan Pembangunan dapat menerima rancangan kanun Aceh untuk ditetapkan menjadi kanun Aceh, yaitu 1. Kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, 2. Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh, 3. Kanun Aceh tentang sistem informasi terpadu, 4. Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan Aceh, 5. Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok, 6. Kanun Aceh tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, 7. Kanun Aceh tentang perubahan Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh, 8. Kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2021-2041. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap 8 rancangan kanun Aceh, dengan harapan kanun-kanun tersebut dapat implementasikan dengan baik dan bermanfaat bagi rakyat Aceh, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jualah kita berserah diri dan mengharapkan ridhanya. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dalam gedung DPR yang terhormat ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengucapkan terima kasih kepada tim pemerintah Aceh yang telah mengikuti persidangan ini, dan juga kepada rekan-rekan anggota DPR Aceh dan khususnya rekan-rekan anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua Haji Ihsanuddin SAMM, Sekretaris Amiruddin Idris, Tengku Irwan Johan, Wakil Ketua, Tengku Haji At-Tarmizi Hamid, Bendahara, Tengku Haji Murhaban Makam, anggota Fakhrul Razi Haji Cut, anggota Zaini Bakri, anggota Samsuri AMD, anggota. Terima kasih. Terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dr. Haji Amiruddin Idris, SAMSI. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pendapat akhir fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap rancangan kanun Aceh tentang 1. Perlindungan dan pemberdayaan petani, 2. Pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh, 3. Sistem informasi Aceh terpadu, 4. Pendidikan kebencanaan, 5. Perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh, 6. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah, 7. Rencana pembangunan industri Aceh tahun 2020-2041, dan 8. Kawasan tanpa rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Wali Nanggro Aceh atau yang mewakili, Saudara Gubernur Aceh, Saudara unsur Forkopimda Aceh, Saudara pimpinan Universitas Negeri dan Swasta, Saudara Sekretaris Daerah Aceh, para asisten, staf ahli gubernur, para kepala SKPA, kepala badan dan pimpinan lembaga daerah. Yang kami muliakan, para alim ulama, tokoh adat, pimpinan OKP, LSM, rekan-rekan wartawan, baik media cetak maupun media elektronik, para undangan serta hadirin hadirat yang kami muliakan. Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami fraksi PKS mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik, Penguasa dan juga Penjaga alam semesta raya ini. Dialah yang senantiasa melimpahkan anugerah, hidayah dan nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir ke gedung ini untuk menghadiri sidang paripurna dalam acara penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap beberapa rancangan kanun yang telah dibahas di tahun 2020. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat sekaligus tauladan yang telah mengajarkan kita kepada bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin sidang dewan yang terhormat, pada forum yang mulia ini, perkenankanlah kami, fraksi PKS menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap rancangan kanun Aceh tentang 1. Perlindungan dan pemberdayaan petani. 2. Pencabutan kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. 3. Sistem informasi Aceh terpadu. 4. Pendidikan kebencanaan. 5. Perubahan atas kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. 6. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. 7. Rencana pembangunan Industri Aceh tahun 2020-2041. 8. Kawasan tanpa rokok. Turut juga kami sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan komisi, tim pansus dan bandar legislasi yang telah menuntaskan pembahasan rancangan kanun tersebut. Sidang dewan yang terhormat, pada kesempatan ini izinkan kami fraksi PKS memberikan beberapa pokok pikiran, saran dan masukan melihat perkembangan Aceh selama ini. 1. Infrastruktur merupakan komponen utama dalam meningkatkan pembangunan di Aceh. Infrastruktur yang layak dan memadai sangat membantu dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Adapun infrastruktur yang sangat dibutuhkan saat ini ialah akses jalan, jembatan, sistem irigasi, sistem pengelolaan kelautan. Kami mengusulkan kepada pemerintah Aceh untuk meningkatkan beberapa status ruas jalan yang ada di Provinsi Aceh menjadi kewenangan provinsi, dengan harapan ruas jalan yang belum terbangun dengan baik dapat dilakukan pembangunan sehingga peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat tercapai. Dalam sektor pertanian, kami berharap kepada pemerintah Aceh dan dinas terkait agar benar-benar memperhatikan masalah irigasi, dengan harapan ke depannya para petani lebih mudah dalam mendapatkan air untuk lahan pertanian yang digarapnya. Potensi hasil laut Aceh yang belum tergarap dengan maksimal, kami meminta kepada pemerintah Aceh untuk lebih serius dalam memperhatikan pembangunan infrastruktur atau sistem pengelolaan kelautan yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh, sehingga pemanfaatan hasil laut dapat membantu perekonomian rakyat yang mengalami penurunan dalam beberapa waktu ini. Begitu juga halnya di bidang kehutanan dan perkebunan. 2. Penerapan kanun LKS. Penerapan kanun LKS menjadi polemik setelah gubernur meminta penundaan pelaksanaan kanun LKS
Melalui forum ini, kami fraksi PKS dengan tegas menyampaikan kepada pemerintah Aceh untuk tetap mengimplementasikan kanun LKS. Tidak perlu ditunda penerapannya. Kanun ini merupakan sebuah produk hukum yang telah sah, disepakati oleh legislatif dan eksekutif secara bersama-sama, sehingga penundaan penerapannya justru akan menimbulkan kesan bahawa pemerintah tidak komitmen dengan apa yang telah diputuskannya sendiri. Kanun ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan syariat Islam yang kafah di Aceh. Hadirin sidang yang terhormat, demikianlah pendapat akhir fraksi. Kami fraksi PKS dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini menyatakan menyetujui 1. Rancangan Kanun Aceh tentang 1. Rancangan Kanun tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 2. Rancangan Kanun tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. 3. Rancangan Kanun Aceh 3. Rancangan Kanun tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu. 4. Rancangan Kanun tentang Pendidikan Kebencanaan. 5. Rancangan Kanun tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. 6. Rancangan Kanun tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. 7. Rancangan Kanun tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh tahun 2020-2041. 8. Rancangan Kanun tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk ditetapkan menjadi Kanun Aceh. Demikian pendapat akhir fraksi PKS terhadap rancangan kanun tersebut. Harapan kami, rancangan kanun yang telah ditetapkan menjadi Kanun Aceh bisa diimplementasi dengan baik dan serius oleh pemerintah Aceh, sehingga kemanfaatan penerapan kanun tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat Aceh. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak atas segenap perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah SWT senantiasa meridai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh 29 Desember 2020. Fraksi PKS, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua Haji Zainal Abidin SSI ditandatangani. Sekretaris Bardan Zaidi ditandatangani. Tunku Haji Irawan Abdullah SAG, Wakil Ketua. Dr. Purnama Setiabudi SPOG, Bendahara. Armiadi Nova Zahara, Anggota. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan kepada juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Armiadi SP. Terakhir, kami persilahkan juru bicara fraksi PKB PDA. Kami ulang, pendapat akhir fraksi PKB PDA Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang program legislasi Aceh prioritas 2020. 1. Rancangan Kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. 2. Rancangan Kanun Aceh
tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. 3. Rancangan Kanun Aceh tentang sistem informasi Aceh terpadu. 4. Rancangan Kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan. 5. Rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. 6. Rancangan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umroh. 7. Rancangan Kanun Aceh tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. 8. Rancangan Kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri Aceh tahun 2021-2041. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh atau yang mewakili Saudara Gubernur Aceh, Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPR Aceh, saudara-saudara unsur Porkompinda Aceh, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para Kepala SKPK, Kepala Biro Unit Kerja Pemerintah Aceh, rekan-rekan para wartawan baik media cetak maupun media elektronik, serta seluruh undangan yang berbahagia. Sidang Dewan yang terhormat, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena kepada kita semua sampai saat ini masih dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Dewan yang terhormat, fraksi PKB PDA mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Gubernur Aceh dan seluruh stakeholder pemerintah Aceh atas pencapaian beberapa prestasi yang diperoleh pada tahun 2020 secara nasional. Memang kita sadari masih banyak yang perlu kita pacu. Mudah-mudahan dengan lahirnya 8 kanun ini, harapan kita secara bertahap dapat terpenuhi. Fraksi PKB PDA menyambut baik atas pengajuan 8 rancangan kanun Aceh tersebut. Kami memberikan masukan dalam pendapat akhir sebagai berikut. 1. Rancangan Kanun Aceh tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Fraksi PKB PDA juga melihat bahwa dalam rancangan kanun diatur mengenai bentuk kebijakan yang dapat memberikan perlindungan kepada petani seperti penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, penyediaan lahan pertanian, subsidi sarana produksi, penjaminan pemasaran dan akses pasar, serta pembiayaan pendampingan. Menurut fraksi kami, yang tak kalah pentingnya adalah bentuk perlindungan petani dengan asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit, dan perubahan iklim, serta berbagai faktor lainnya. Dengan catatan, untuk mengimplementasikan asuransi pertanian tersebut, pemerintah Aceh perlu membentuk tim standarisasi penetapan penghasilan petani yang disesuaikan dengan letak geografis sehingga lebih mudah membayar kerugian petani. 2. Rancangan Kanun Aceh tentang pencabutan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh. Berkenan dengan hal ini, fraksi PKB PDA menyatakan dukungan terhadap pencabutan rancangan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian kerugian pemerintah Aceh demi meningkatkan pengamanan kekayaan Aceh. Fraksi PKB PDA memberikan masukan sebagai berikut. Dengan dicabutnya kanun tersebut, pemerintah Aceh harus segera menyusun dan mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian untuk ganti kerugian dalam lingkungan pemerintah Aceh untuk segera dibuat peraturan gubernur
Aceh sehingga menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan Aceh. Fraksi PKB-PDA berharap penyelesaian kerugian daerah hendaknya tidak hanya diartikan sebagai pelunasan pembayaran atas kerugian yang telah terjadi, tetapi perlu diterjemahkan secara lebih mendalam, yaitu sebagai pemulihan status hukum terhadap uang, surat berharga atau barang yang telah berkurang atau hilang melalui penetapan oleh lembaga atau pejabat yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. 3. Rancangan Kanun tentang Sistem Informasi Aceh. Program Sistem Informasi Aceh Terpadu merupakan satu dari 15 program prioritas RPJM Gubernur Wakil Gubernur periode 2017-2022. SIAT merupakan sistem informasi Aceh terpadu. Capaian utama yang hendak dihasilkan melalui program ini adalah penyediaan satu data atau informasi yang akurat, terbuka, mudah, serta saling terkait dengan sistem lainnya untuk pembangunan dan pelayanan publik. Kemudian diharapkan sistem informasi Aceh terpadu ini menjadi sebuah bank data, sehingga kita dapat melihat, mengetahui, dan perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan data lain yang diperlukan, tanpa ada permasalahan dengan terjadinya krisis data. Kita harus mewujudkan Aceh satu data. Dalam kanun SIAT ini wajib juga memuat sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi pengganggu SIAT. Sidang Dewan yang terhormat, yang keempat, rancangan kanun Aceh tentang pendidikan kebencanaan. Secara geografis, Aceh termasuk salah satu daerah provinsi yang berpotensi rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Untuk itu, kesadaran akan potensi bencana menjadi hal yang sangat penting bagi setiap warga Aceh. Hasil penelitian beserta kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi sarana strategis untuk mengenal potensi bencana dan resiko kepada setiap peserta didik, sehingga kelak menjadi warga negara yang sadar akan bencana alam. Dalam menghadapi kondisi alam saat ini, baik secara individu maupun masyarakat, manusia harus belajar hidup dengan alam, bukan mencoba mengendalikannya, sehingga memerlukan upaya mitigasi yang fokusnya berupaya menghindari dan meminimalisir bahaya melalui berbagai rekayasa teknologi. Namun demikian akan lebih tepat jika mitigasi dimulai dari perubahan perilaku manusia itu sendiri dalam menghadapi bahaya bencana alam. Membahas hal ini, maka pendidikan kebencanaan menjadi mutlak diperlukan, sebab pendidikan dianggap efektif, mampu merubah perilaku, dan perubahan perilaku cenderung jauh lebih murah dari permanen daripada rekayasa teknologi manusia. Oleh karena itu, fraksi PKB-PDA menganggap perlu langkah strategis guna menata kembali sistem pendidikan kebencanaan yang jelas, struktur dan sistematis, menata kembali peran yang jelas dan tegas di antara lembaga-lembaga terkait dengan kebencanaan, menyusun kembali kurikulum kebencanaan, dan melakukan sosialisasi edukasi tentang sistem dan kurikulum pendidikan kebencanaan yang terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan. Dengan adanya kurikulum kebencanaan tersebut, kita dapat menyesuaikan dengan tingkat psikologi anak didik. Sidang Dewan yang terhormat, yang kelima, rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok. Fraksi PKB-PDA memandang rancangan Kanun Aceh tentang kawasan tanpa rokok sangat penting dalam melindungi warga Aceh dari bahaya dan ancaman paparan asap rokok dan tembakau bagi kesehatan dengan menekankan sebagai berikut. Mengapresiasi rancangan Kanun Aceh yang telah melibatkan peran serta masyarakat dalam mengendalikan kawasan tanpa rokok. Fraksi PKB-PDA berpendapat pemerintah Aceh perlu memberikan reward bagi masyarakat yang patuh dengan aturan pengelolaan kawasan umum tanpa rokok dan memberikan punishment atau sanksi bagi mereka yang melanggar. Selain itu perlu adanya pencegahan dini atas timbulnya perokok pemula, juga maraknya perkembangan teknologi saat ini, terutama fenomena istilah rokok elektrik atau rokok uap.
yang juga sedang menjadi tren. Hal ini juga perlu diatur dalam rancangan kanun ini. Tinjauan aspek kesehatan dan aspek lainnya juga harus dilakukan kajian lebih dalam, sehingga rancangan kanun ini nantinya dapat senantiasa up to date dengan perkembangan kemajuan teknologi. 6. Rancangan Kanun Aceh Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji. Fraksi PKB PDA menaruh harapan besar serta yang paling penting dan harus selalu dikedepankan dalam pengelolaan keuangan haji dan umroh adalah adanya kanun untuk pengelolaan keuangan haji dan umroh dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak keuangan jemaah haji dan umroh serta memastikan keberangkatan agar dapat mendorong peningkatan mutu pelayanan haji di tahun-tahun yang akan datang. Sidang Dewan yang terhormat, yang ketujuh, rancangan kanun tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Fraksi PKB PDA menyetujui perubahan atas rancangan Kanun Aceh nomor 2 2019 tentang retribusi Aceh, jasa usaha untuk penyesuaian yang meliputi penetapan tarif atas jasa pelayanan. Oleh karena itu, izinkan kami fraksi PKB PDA mengajukan beberapa masukan, diantaranya objek dan subjek retribusi. Golongan retribusi harus jelas terurai dalam perubahan tentang Kanun Aceh ini. Prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besaran biaya tarif, serta wilayah pemungutan juga harus terurai dan terukur. 8. Rancangan Kanun Aceh tentang rencana pembangunan industri. Industri merupakan bagian dari usaha jangka panjang untuk meningkatkan struktur ekonomi yang seimbang. Bersama ini pula, pembangunan industri menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan Aceh yang bermanfaat bagi sumber daya alam, dan sebagainya. Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 3 2014 tentang perindustrian, fraksi PKB PDA berharap agar rencana pembangunan industri Aceh memiliki lingkup yang jelas serta menekan kesenjangan pendapatan dan mengurangi kesenjangan kemiskinan antara masyarakat di perkotaan dengan di pedesaan. Pengembangan sentral industri nantinya melalui kebijakan memiliki lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah, serta dirancang berbasis pada pengembangan potensi dan sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus yang benar-benar profesional. Fraksi PKB PDA berharap bahwa pembangunan industri di Aceh memiliki standarisasi industri yang tentunya dalam wujud standar nasional dengan tidak meninggalkan kekhususan Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, semua yang telah tersampaikan dalam paragraf-paragraf di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari 8 rancangan kanun Prolega tahun 2020. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKB PDA menerima dan menyetujui 8 rancangan kanun program legislasi Aceh prioritas 2020 untuk ditetapkan menjadi Kanun Aceh setelah usul dan saran pendapat fraksi kami menjadi bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. Sidang Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir fraksi PKB PDA. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, 29 Desember 2020. Fraksi PKB PDA Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. 1. Tengku Haji Saripudin MA, Ketua. 2. Ridwan Netu SPDI MM, Wakil Ketua. 3. Haji Azhar MJ Romen, Sekretaris. 4. Rijaluddin SHMH, Bendahara. 5. Haji Wahyu Wahab Usman, MBA, Anggota. 6. Salihin, Anggota. 7. Muhammad Ridwan, Anggota. Sekian dan terima kasih. Buru-buru nih.
Terima kasih pada Saudara Muhammad Ridwan, juru bicara fraksi PKB PDA. Sidang Dewan yang terhormat, kesembilan orang juru bicara masing-masing fraksi Dewan telah menyampaikan pendapat akhirnya. Selanjutnya, sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan, kita akan bertemu kembali pada rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda penyampaian pendapat akhir Gubernur Aceh terhadap 8 rancangan kanun usul prakarsa eksekutif tanggal 30 Desember 2020 besok pukul 9.00 WIB. Sebagai penutup rapat paripurna ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Asri. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2020 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPR Aceh kami nyatakan ditutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesialis paru dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai apa yang bisa dilakukan saat menjalani isolasi mandiri di rumah saat terkonfirmasi positif COVID-19. Yang pertama, sediakan oximeter di rumah Anda. Oximeter berfungsi untuk mengukur saturasi oksigen di dalam tubuh, sehingga Anda harus waspada bila saturasi oksigen di dalam tubuh Anda berada di bawah 95, terutama bagi Anda yang tidak memiliki riwayat sakit paru. Kedua, gunakan cairan pembilas hidung yang berfungsi untuk membantu membersihkan dan melancarkan saluran pernafasan. Lakukan pembilasan sebanyak 3 kali sehari. Yang ketiga, lakukan berkumur dengan menggunakan obat kumur antiseptik sebanyak 3 kali sehari. Ini berguna untuk membersihkan virus yang ada di rongga mulut dan tenggorokan Anda. Yang keempat, lakukan latihan pernafasan secara berkala dapat menggunakan alat bantu seperti sedotan dan gelas berisi air yang diberi cairan antiseptik. Caranya, tarik nafas, lalu buang nafas melalui sedotan secara perlahan sampai udara di dalam paru kita terasa habis. Dengan membuang nafas panjang, itu akan membantu untuk mengeluarkan udara kotor dari paru Anda. Kelima, kondisikan tidur Anda dalam posisi tengkurap sesering mungkin dengan menggunakan bantal yang menopang bagian dada dan wajah Anda. Mengapa hal itu penting? Karena dalam keadaan tengkurap, pertukaran oksigen dalam paru menjadi lebih lancar. Yang terakhir, tetap konsumsi obat dan vitamin seperti vitamin C, vitamin D3, dan zinc sesuai anjuran dokter. Dan bila kondisi Anda semakin memberat, segera periksakan diri Anda ke rumah sakit atau melalui layanan telekonsultasi. Yang harus Anda ingat, walau Anda telah sembuh dari COVID-19, Anda tetap bisa terinfeksi kembali. Patuhi protokol kesehatan dan jalani pola hidup sehat.